Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah haqqa hamdi wa nasykurullah haqqa syukri, amma ba'd. Bapak, para peserta pelatihan Khatib Jumat yang insyaallah kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita memasuki pertemuan yang ketujuh, ya, atau materi pertemuan yang ketiga untuk pelatihan khutbah Jumat. Yang insyaallah mudah-mudahan progresnya dari pertemuan demi pertemuan kita bisa terus memperbaiki penampilan kita sehingga kita bisa tampil memberikan khutbah yang sebaik-baiknya dari berbagai sisi, baik dari sisi materi, dari segi retorika, dari segi ketepatan waktu, ataupun dari segi adab kita berbicara di hadapan orang banyak. Hari ini berkebetulan beberapa teman kita izin, ada yang pulang kampung, ada yang lagi benar-benar rumah persiapan acara malam, ya, ada yang sedang acara di Depok, ya, ada yang sedang piket PPDB, ya, sehingga tidak mengurangi semangat kita untuk kita memanfaatkan waktu yang ada ini untuk berlatih menempa diri kita supaya lebih terampil dalam hal berkhutbah. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa Allah redha dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Dimudahkan kita untuk memahami yang kita dapatkan hari ini, dan Allah berikan keterampilan kita dalam mempraktekkan berkhutbah di hadapan jemaah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, pada seluruh peserta, kalau di pertemuan Sabtu yang lalu setelah peserta tampil seluruhnya, saya mencoba memberikan contoh, bukan contoh berarti yang lebih baik, ya, tapi paling tidak sedikit banyak memberikan gambaran tentang bagaimana ketika kita melaksanakan khutbah Jumat. Karena saya ulangi lagi bahwa tugas khatib dalam berkhutbah cukup berat. Beratnya dia terikat oleh syarat dan rukun yang harus dipatuhi. Kedua, dia tidak bersifat leluasa untuk komunikatif dengan jemaah sebagaimana ceramah umum, sehingga bisa mengundang daya tarik jemaah untuk bisa fokus mendengarkannya. Ketiga, dalam pelaksanaan khutbah Jumat waktunya siang hari jam 12 tepat, kira-kira itu saat jam-jamnya ngantuk, apalagi kalau karyawan kantor jamnya istirahat, senderan sedikit aja dia pasti tidur, ya. Kalau kita khatib tidak pandai-pandai menyajikan khutbah yang menarik, niscaya sebagian besar jemaah tertidur pulas. Tapi ketika kita mampu menyajikan materi, baik dari sisi isi materi yang memang sangat menarik perhatian jemaah, keingintahuannya dari apa yang disampaikan oleh khatib itu tinggi. Dari segi retorika kita juga mampu bermain, ada ritmenya, ya. Jadi jeda-jeda waktu yang harus kita pergunakan juga nyambung terus dari awal sampai akhir. Juga ada intonasinya, naik dan turun, bagaimana ketika kita harus naikkan ke suara, bagaimana kita turunkan suara sehingga membuat orang tertarik, ya. Atau dari gestur tubuh kita yang punya keterbatasan, tidak boleh banyak bergerak, tapi kita mampu bermain dengan ekspresi wajah bahwa kita sedang berkomunikasi dengan mereka, ya. Baiklah, saya sekarang balik, saya contohkan dulu, ya. Saya memberikan khutbah Jumat dalam waktu 20 menit idealnya, ya. 20 menit.
ya supaya 20 menit, khutbah 1, khutbah 2 selesai, baru nanti gantian untuk menyampaikan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asydaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti kullaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita yang tak terhingga banyaknya, yang andaikan kita ingin menghitung-hitung nikmat tersebut, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, andai kamu ingin menghitung nikmat-nikmat pemberian Allah, niscaya tiadalah sanggup kamu menghitungnya karena banyaknya. Namun banyak sekali hamba-hamba Allah yang kufur atas nikmat tersebut. Namun insya Allah kita termasuk barisan hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat itu, sehingga Allah akan terus tambah nikmat itu kepada kita. Salawat beriringkan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, disertai pula dengan iringan doa semoga kita yang hadir tercatat dan dicatat sebagai umat yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak akan mendapatkan syafaatul ujma'nya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, 2 hari yang lalu kita umat Islam baru saja merayakan hari raya Idul Adha 1444 Hijriah. Gema takbir dikumandangkan di seantero negeri dan bahkan di seluruh penjuru dunia untuk mengenang kembali sebuah peristiwa yang tercatat dalam sejarah berupa pengorbanan yang begitu tinggi yang dilakukan oleh seorang hamba dan Rasul Allah, yakni Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya Ismail alaihissalam. Sebagaimana diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102, falamma ballagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin.
Manakala Ismail telah mencapai usia di mana dia telah sanggup ikut berusaha dengan ayahnya, Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, ya bunayya, inni ara fil manam, aku baru saja mendapat perintah melalui mimpi. Ani asbahuka fanzur ma jatara, agar aku menyembelihmu. Bagaimana pendapat?" Ismail pun seraya menjawab, "Qala ya bunayya, inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma jatara." Wahai ayah, laksanakanlah apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Niscaya ayah akan dapati aku sebagai hamba Allah yang bersalah. Subhanallah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa tersebut? Kita bisa mengambil sebuah makna betapa seharusnya seorang muslim, betapa seharusnya seorang mukmin untuk selalu siap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta oleh agama dan dikehendaki oleh iman, walaupun nyawa yang dimintanya. Sebab ketika iman seseorang telah terhujam dalam hati sanubari yang sangat dalam, sehingga dia memiliki kekuatan yang tak akan mampu digoyah oleh sehebat apapun tantangan yang dihadapi, sehingga Allah berikan sebuah perumpamaan, kalimat yang baik, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah yang telah terhujam dalam hati sanubari seorang muslim, itu diibaratkan oleh Allah laksana sebuah pohon yang baik. Dalam surat Ibrahim ayat 24-25 Allah berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tuti'u laha kullahin bi'ijni rabbiha wa yadribullahu amthala linnasi la'allahum yatazakkarun." Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah membuat sebuah perumpamaan, kalimat yang baik ibarat sebuah pohon yang baik? Mana ciri-ciri pohon yang baik? Akarnya menghujam ke bumi, rantingnya menjulang ke langit, dan dalam setiap musim menghasilkan buahnya. Demikianlah Allah buat perumpamaan agar manusia selalu ingat. Jadi ketika kalimat la ilaha illallah telah terhujam dalam hati sanubari kita, ibarat pohon yang baik tadi memiliki akar yang menghujam ke bumi, yang takkan mudah roboh walaupun diterpa oleh sehebat apapun badai yang menerpanya. Rantingnya menjulang ke langit, artinya pohon itu memberikan keteduhan, kesejukan kepada siapapun yang ada di dalamnya, dan pada setiap musim menghasilkan buahnya. Artinya setiap muslim dimanapun dia berada harus memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kemudian perintah kurban yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail diabadikan oleh Allah menjadi perintah berkurban yang syariatnya diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada umatnya berupa ibadah kurban, menyembelih hewan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3, "Inna a'tana kal-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kenikmatan yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menghina kamu, merekalah yang terputus. Ada pelajaran yang perlu kita petik. Ketika kemarin di hari raya Idul
Adha kita melaksanakan syariat yang Allah turunkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyembelih hewan korban, baik itu berupa domba, sapi, kerbau maupun onta. Ketika kita bandingkan, sepertinya tidak ada artinya pengorbanan yang kita berikan dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail. Kita hanya diperintahkan menyembelih hewan. Karena itu menurut Nabi dalam beberapa hadisnya, man kana lahu sa'atan falam yudahi falaisa minni. Siapa orang di antara umatku yang telah memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan korban tetapi dia tidak melaksanakannya, dia bukanlah dari golongan. Man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yakrabanna musallana. Siapa orang di antara umat yang telah memiliki kemampuan untuk menyembelih hewan kurban tetapi dia tidak melaksanakannya, jangan mendekati tempat salat kami, kata Nabi. Dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atan falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Siapa orang di antara umatku yang memiliki kemampuan untuk berkorban tapi dia tidak melaksanakannya, kalau dia mati, pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Masya Allah, betapa Rasulullah mengingatkan kita begitu keras dan tegasnya. Karena ketika kita diminta hanya berkorban menyembelih hewan, sementara kita mampu tapi kita tidak melaksanakannya, betapa ancaman yang disampaikan Rasulullah begitu amat sangat. Namun kita bisa mengambil dari peristiwa korban ini bahwa hidup ini adalah memang merupakan sebuah cita-cita, dan setiap cita-cita tidak begitu saja mudah kita peroleh sebagaimana kita mudahnya membalikkan telapak tangan, tapi dia butuh perjuangan, dan perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Kalau boleh saya umpamakan bahwa pengorbanan adalah ibarat peluru yang ditembakkan untuk menembus benteng yang menghalangi cita-cita. Semakin tebal tembok benteng yang akan kita tembus, semakin besar pula kaliber peluru yang harus kita tembakkan. Artinya semakin tinggi cita-cita dalam hidup yang hendak kita capai, semakin besar pula pengorbanan yang harus kita berikan. Tiada ada cita-cita yang kita bisa peroleh tanpa kita perjuangkan, dan tiada ada perjuangan yang di dalamnya tidak membutuhkan pengorbanan. Sejarah berkata, siapa orang yang paling berani untuk berkorban, dialah yang paling memiliki kesempatan untuk berhasil. Ketika kita memiliki cita-cita untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah, juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi itu perjuangan, di dalamnya butuh pengorbanan. Kata Allah, lan tanalul birra hatta tunfiquna mimma tuhibbun. Tiadalah mungkin kamu akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali kamu bersedia mengorbankan segala sesuatu yang kamu cintai dalam kehidupan di alam dunia ini. Kalau hidup kita tanpa cita-cita, sama artinya kita hidup tak bernyawa. Cita-cita tanpa perjuangan hanyalah mimpi di siang bolong. Perjuangan tanpa pengorbanan tak ubahnya ibarat isapan jempol belakang. Kehidupan merupakan cita-cita. Cita-cita harus kita perjuangkan, dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Itulah makna yang kita bisa petik dari penyelenggaraan ibadah kurban tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal iktisab bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Alhamdulillah tepat 20 menit. Kalau lebih mungkin dalam hitungan detik. Jadi kita menyesuaikan waktu sesuai dengan kebiasaan ataupun pesan pengurus 20 menit ya 20 menit ya, dan kita lebihkan dan kita kurangkan. Itu satu contoh ya. Contoh ketika kita menyampaikan sebuah khutbah, maka bermainlah di intonasi, ada jeda ya, materi yang mungkin sesuai dengan kebutuhan yang sedang ada sekarang ya, tentang khutbah. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan kepada peserta untuk menyampaikan khutbah Jumatnya. Kalau yang lalu siapa duluan ya Bang saya? Sekarang gantian. Tolak dulu Ustaz. Oh gitu. Baik, Ustaz Jebur disilakan untuk terlebih dahulu menyampaikan khutbahnya. Waktunya 20 menit dari jam 1.43 sampai jam 2 lewat 3 menit ya. Silakan Ustaz Jebur untuk menyampaikan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil mun'im ala man ata'a wa taba'a ridha, al-muntaqimi mimman khalaqa wa 'asa, alladzi ya'lam ma azharahu al-'abdu wa ma akhfa, al-mutakaffalu ba rizqi ibadi fala yakhluqu ahadan minhum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah ma ta'ama wa li'ala li'a
limaatu nankus buduhu hamda wala yansahu la syarikalah syahadata abda lima yakhsha ilallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ya allazi tarahu wa wasqafa wa mawala ayuhan nas ittaqullah wa tafakkaru fi ni'am rabbukum wazkuru ala Allah wa tahaddasu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Ajib wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wala takfuru billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat dan iman wal Islam, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kaki menuju tempat ini dan setiap amalia yang kita tunaikan pada kesempatan ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat ke seluruh alam, sekaligus Nabi pembawa cahaya ketauhidan di tengah gelapnya kesyirikan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti intisalu awamiri wajtinabun nawahi, atau menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, sebab tidak ada bekal paling baik menghadapi perjalanan hidup ini selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba paling mulia di sisinya selain hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, cikal bakal persyaratan ibadah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim alaihissalam menyanggupi perintah Allah sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung
melalui mimpinya sebagaimana yang dirasil dalam Al-Quran. Falamma balagha ma'aus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini dalam surat As-Saffat ayat 102. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba pada hakikatnya. Apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta dan sebagainya. Seperti halnya dicontohkan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putra kesayangannya. Secara spesifik, ibadah kurban sendiri didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasar ayat tersebut, mazhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad. Sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukum wajib. Terlebih bagi mereka yang berkecukupan, sesuai dengan bunyi hadis, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-sekali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum sunnah dan wajib di atas memberi pengertian dua hal. Pertama, ibadah kurban merupakan ibadah penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah iraqatud dam atau menyembelih hewan kurban. Karena itu, jika kita mampu maka tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercinta Ismail, waktu kemudian diganti Allah dengan domba. Lantas secara spesifik kapan kita diperintah untuk menyembelih hewan kurban? Sebagaimana yang telah tersinggung, pelaksanaan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal ke-10 Zulhijjah ditambah 3 hari tasyrik, yaitu tanggal ke-11,
ke-12 dan ke-13. Adapun ketentuan pembagian daging hewan kurban, para ulama fikih telah memberi ketetapan jika kurbannya berupa nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakannya sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkahkan. Sementara untuk kurban sunnah, si pengurban masih boleh memakan sesuap atau 2 suap bagian nantinya demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Meski status kurban sunnah dan si pengurban boleh mengambil hingga sepertiganya, tetapi menyedahkan dan menghadiahkan seluruhnya tentu lebih baik. Tujuannya supaya lebih menunjukkan rasa ikhlas dan pengorbanan total dalam berkurban. Namun yang diniatkan dalam kurban adalah membersihkan sifat-sifat ketakwaan, sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri, menjauhkan sifat kikir, meraih kesucian jiwa, serta memperindahnya dengan sifat-sifat terpuji. Lagi pula yang sampai pada Allah dalam berkurban bukan dagingnya, melainkan ketakwaannya, sebagai firman, "Ku minkum kadzalik syakharaha lakum litukabbiru walai yanalullahi luhumuhuma wala dima'uha walaki yanaluhu tallahi ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah katapan kamu. Quran surat Al-Had ayat 37. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga kita termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, termasuk perintah berkurban dengan harta kita mampu menunaikan. Mari bersiap menyambut perintah kurban pada waktunya. Sesungguhnya dengan berkurban tidak akan pernah rugi. Demikian dengan kurban kita terlepas dari sifat kikir dan jauh dari sifat kehewanan. Sesungguhnya Allah pasti sudah menyiapkan balasan dan keberkahan bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa jibrillahi minni wa minkum tilawati innahu wasamiul alim. Aqulu qawli hadzal hakim wa taqabbalallahu wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ittaqullah mastata'tum bi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala abil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inni qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hajat wa na'udzubika min hamajit min waqtil jubni wa buhal wa na'udzubika min ghalabatid dain wa ghararil jar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum fadhkurullahal azim yazkurukum wa yastajib lakum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu la'allakum tadhakkarun. Alhamdulillah. Pejabat ini ambil jarian Pada 18 menit waktunya ya. Soalnya kita 15 sampai 20 maksimal 20. Ya, kalian 15 menit di pas satu. Kedua materi berkenaan dengan kondisional yang ada tentang korban. Ada masukan dari teman? Nah, oke. Kalau enggak, saya sudah bisa. Iya, agak. Bapak, ya ini sebelumnya mohon maaf Ustaz. Ini saya ya ngambil di Google, jadi ada ya mohon maaf. Itu kan ada ngeprint. Ya jadi banyak yang double begini Ustaz. Jadi ya mohon maaf kalau Ya. ada ya hadis atau ayat Al-Quran yang terpotong itu. Oke. Jadi kalau kita ngambil dari Google, Iya. kalau nggak salah ada orang yang ngasih komputer, kita tidak punya apanya itu bisa terbalik tuh malah. Iya. Itu terbalik ke hasilnya. Ya mohon maaf Ustaz. Nah, nggak apa-apa. Enggak apa. Ini kok terbalik itu. Iya. Ternyata gitu. Kalau kita mengambil dari Google, kemudian kita copy mentah-mentah, Iya. kita lihat, artinya berbalik. Masuk di buku panduan kita besar juga itu banyak yang terbalik karena saya bertanya ya ketika mungkin kita mengcopy dari Google itu enggak selamanya bisa. Iya. Ya, alatnya itu ternyata bisa berbalik. Oke. Makanya ketika mungkin kita kalau tadi latihan gitu ya, kalau latihan ya nggak masalah. Ketika nanti kita sudah praktek melaksanakan tugas sebagai pelatih, tentu harus meminimalisir kesalahan, apalagi itu terkait dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran ya, yang menjadi salah satu dari rukun khotbah. Caranya pertama, kalau tadi kan kita lihat dari mukadimahnya cukup panjang. Iya. Memang seperti pelajaran yang pernah kita pelajari dalam hal mengelola struktur materi, ketika hamdalah kita sampaikan, yang terbaik adalah hamdalah yang nyambung dengan materi. Ya, artinya hamdalah tentang korban ya kita sampaikan hamdalah itu isi tentang korban. Tapi ketika kalimat-kalimat hamdalah yang sesuai dengan materi yang mau kita sampaikan itu masih asing kalimat buat kita, sehingga ketika kita depan kita harus baca meraba-raba, akhirnya tersendat-sendat. Lebih baik kita cari hamdalah umum yang sudah kita pahami dan sudah sering kita baca, bahkan mungkin sudah kita hafal. Ya seperti saya tadi kan hamdalah asalur rasul bil huda wa dinil haq. Padahal materi tentang korban, tapi kan itu saya hafal, lebih enak, lebih luasa. Kita mengucapkan juga kita mungkin lebih mendekati ke arah tepat, ya, ketimbang kita membaca di depan sudah mungkin sedikit grogi, mata juga kunang-kunang, huruf agak sedikit kabur, akhirnya bacaan ayat kita tidak sesuai, makhraj hurufnya, hukum tajwidnya, itu kurang. Ketika kita melaksanakan itu khotbah yang sebenarnya itu akan kurang pas. Hari ini belajar, dari belajar itulah kita mengambil sebuah pelajaran. Gitu ya. Tapi kalau kita mau memaksakan juga mengambil hamdalah yang khusus nyambung dengan materi yang mau kita sampaikan, alangkah baik itu kita baca berulang-ulang supaya kita familiar dengan kalimat-kalimat yang kita baca, letak-letaknya juga kita tahu, ya, sehingga kita baca kita udah lancar. Jadi, walaupun kita mungkin baca
lainnya lewat dikit kemudian balik lagi, kita paling itu sudah beberapa kali kita baca. Jadi enggak ketika kita mau coba-coba ninggalin naskah, lupa bahas balik nyari, nah itu kan akan timbul grogi kan, ya. Jadi dari segi materi tadi, alhamdulillah, besok tampil terakhir diusahakan kalau bisa tanpa naskah, ambillah alhamdulillah yang sudah umum, ya. Oke. Kedua tadi, ya ternyata ayat-ayat yang mungkin banyak terputus ataupun terbalik ya disebabkan karena kita mengambil dari Google yang tidak sesuai, ya, kita tidak punya aplikasinya, ya, sehingga samping itu juga mungkin dibacanya nggak sebelum dipersiapkan, belum dibaca-baca berulang-ulang. Kalau kita baca-baca berulang-ulang, baca kita bilang, oh ini keliru di sana nih, gitu. Atau timbul lancar, ya. Oke, selesai itu, ya. Untuk tampilan tadi dari segi materi baik, oke. Dari segi vokal ya ada intonasi turun naik hentakannya ada, ya, jeda waktu juga ritmenya udah bisa mengatur. Hanya saja tadi dalam hal pembacaan naskah-naskah yang dituliskan Arab baik itu ayat maupun hamdalah, yang itu menjadi perhatian utama. Yang di depan saya kepengen nyobanya walaupun ada naskah tapi jangan dibaca, cari yang dihafal-hafal aja lah. Ya, yang penting kita bermain retorika, ekspresi wajah, kemudian tinggi rendah, ritmenya, siapkan besok pertemuan terakhir materi yang kira-kira kita kuasai. Bebas materi yang kita kuasai aja. Ya, baik, selanjutnya silakan Ustaz Burhanuddin untuk menyampaikan khutbahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang utama dan paling utama, marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, haturkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya Pilpres ataupun Pilkada, yaitu di tahun 2024. Bertepatan dengan itu, maka pada Jumat siang yang mulia ini Al-Zakir ingin membawakan tema, yaitu 3 golongan yang dilarang dipilih sebagai pemimpin. Langsung saja, yang pertama, golongan yang dilarang dipilih sebagai pemimpin adalah golongan orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, yang dimana Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Apa itu awliya?
Sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa aulia adalah pemimpin, dan sebagian ulama tafsir lainnya mengatakan bahwa aulia adalah teman setia. Seandainya kita mengambil aulia adalah teman setia, maka menjadikan mereka teman-teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin kita. Inilah hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah untuk dipilih sebagai pemimpin. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang Allah maksud musuhku dan musuhmu di dalam ayat ini? Jawabannya ada di dalam hadis qudsi yang dimana Allah berfirman, "Man 'adani waliyan faqad ajantuhu bil harbi." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, barang siapa yang memusuhi para ulama, maka aku menyatakan perang terhadapnya, maka mereka adalah musuh-musuhku. Inilah musuh-musuh Allah yang Allah sebut musuhku dan musuhmu. Jadi orang-orang yang memerangi para ulama, orang-orang yang memusuhi para ulama, orang-orang yang menjauhi para ulama, inilah musuh-musuh Allah. Maka itu jangan kita pilih pemimpin yang memusuhi para ulama, yang menjauhi para ulama. Inilah yang pertama yang dilarang dijadikan sebagai pemimpin, yaitu orang-orang yang memusuhi para ulama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, golongan yang diharamkan dipilih sebagai pemimpin adalah golongan orang-orang yang kafir. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 51 yang dimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin." Kata Allah, wahai orang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagimu. Sebagian mereka adalah pemimpin dari bagian yang lain, dan barang siapa yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka orang itu termasuk golongan mereka. Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah menerangkan kepada kita bahwa Allah melarang keras untuk kita jangan memilih pemimpin yang kafir. Kenapa? Kalau kita nekat memilih pemimpin kafir, maka kata Allah di dalam ayat ini, maka kita termasuk golongan mereka, yaitu golongan Yahudi dan Nasrani. Maka dengan kata lain, kita telah murtad tanpa sadar. Inilah bahaya yang memilih pemimpin kafir. Lalu, kenapa sih Allah melarang keras kita memilih pemimpin kafir? Ada apa memangnya dengan pemimpin kafir? Timbul pertanyaan seperti ini. Jawabannya adalah ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 120 yang dimana Allah berfirman, "Walan tardu ankal yahuda walan nasara hatta tattabi' millatahum." Kata Allah, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu sampai kamu masuk agama mereka. Mereka tidak akan senang kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Inilah alasan Allah melarang kita memilih pemimpin kafir, karena mereka tidak akan senang kepada kita sampai kita masuk agama mereka. Inilah alasannya kenapa Allah melarang keras kita memilih pemimpin kafir. Dan jika kita masih nekat memilih orang kafir sebagai pemimpin, lalu mereka jadi pemimpin kita, maka dia khawatirkan mereka akan membuat hukum-hukum yang akan menyusahkan umat Islam. Mereka akan membuat hukum-hukum yang akan memberatkan ibadah umat Islam. Inilah yang kedua, golongan yang dilarang dipilih sebagai pemimpin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, yang terakhir, golongan yang dilarang dipilih sebagai pemimpin adalah golongan orang-orang yang zalim. Lagi-lagi timbul pertanyaan, kenapa Allah melarang kita memilih pemimpin yang zalim? Jawabannya adalah, kalau orang zalim itu terpilih sebagai pemimpin, lalu dia berbuat kezaliman dan Allah murka. Ketika Allah murka menimpakan musibah, maka ketika Allah menimpakan musibah, yang kena musibah bukan hanya mereka saja, tapi kita semua ikut kena dampaknya. Karena jika musibah telah datang, orang baik maupun orang jahat semuanya ikut kena, pejabat maupun rakyat semuanya ikut kena, dan ulama ataupun orang-orang pemaksiat semuanya ikut kena. Inilah musibah, jika datang semuanya kena, tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun. Maka itu Allah melarang kita memilih pemimpin yang zalim agar kita tidak terkena azabnya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 25 yang dimana Allah berfirman,
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. Kata Allah, dan peliharalah dirimu dari azab yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim di antaramu saja. Surat Al-Anfal ayat 25. Di dalam surat ini Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus memelihara diri dari azab yang tidak hanya mengenai orang-orang zalim saja, kita juga bisa kena. Maka itu, bagaimana cara kita memelihara diri? Yaitu dengan tidak memilih mereka sebagai pemimpin dan tidak membela kezaliman mereka. Bahkan di hadis lain, di hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah mengancam keras siapa saja yang membela orang-orang zalim. Kata Rasulullah, barang siapa yang membela orang zalim, maka dia bukan golonganku. Hal ini dijelaskan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad yang dimana Rasulullah bersabda, sesungguhnya akan ada setelahku para pemimpin yang berbuat kedustaan dan kezaliman. Barang siapa yang mendatangi mereka lalu membenarkan kedustaan mereka dan membela kezaliman mereka, maka mereka bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan mereka tidak akan bisa minum di air telagaku di akhirat nanti. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 golongan yang diharamkan Allah di dalam memilih pemimpin. Maka itu mudah-mudahan kita semua bisa memilih pemimpin dengan benar. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 3 golongan yang diharamkan dipilih sebagai pemimpin. Lalu apa solusinya agar kita bisa memilih pemimpin dengan cara yang benar, agar tidak salah memilih pemimpin? Solusinya hanya satu-satunya solusi, yaitu ikutilah para ulama yang lurus. Kemana para ulama yang lurus berpihak, maka ikutilah mereka. Karena apa? Karena hanya para ulama yang lurus yang memiliki kemampuan Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Al-Furqan adalah kemampuan membedakan mana hak, mana batil, mana orang baik, mana orang jahat. Ini hanya dimiliki oleh ulama yang lurus. Maka itu ikutilah ulama lurus agar tidak salah memilih pemimpin. Mudah-mudahan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang amanah, yang sayang pada kita semua, kepada rakyatnya, terutama pada agama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma 'izzil islam wal muslimin wa qawwil islam wal muslimin wal ansurna islam wal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Luar biasa. Ini yang sedang Ya, 22 menit ya. Dari tampilnya awal sampai akhir, materi sudah menguasai, bacaan-bacaan dari hamdalah atau ayat dalam juga sudah mendekati kefasihan, ya. Artinya kalau sudah siap tampil untuk menyampaikan khutbah Jumat, insyaallah sudah memenuhi, ya, kita bisa tampil dalam mengisi khutbah.
Ada masukan dari Ustaz? Silakan. Ini Ustaz, ya. Itu dalam khotib itu boleh nggak kita menggerak-gerakkan tangan? Sedangkan kan di umumnya itu udah ada. Ya. Harusnya kan diam ya dengan retorika bahasa aja. Ya, makanya dihindari ya, itu mungkin bahasa laki-laki banyak pendapat ya. Ya, dihindarilah untuk kita menggerak-gerakkan tangan. Bertanya pun yang dengan pertanyaan yang mengundang jawaban juga kan gitu ya. Kecuali kalau salawat yang itu mau ada beritanya itu. Jadi gerakan tangan tidak. Kalau ini kita kan pegang tongkat tangan, ya udah kan bawa aja. Jadi kita bermain di retorika suara aja. Ya, kita retorika suara, intonasi vokal kita, ritmenya, ketajaman materinya. Ketika tadi menyampaikan sebuah tanda tanya, tidak dengan kalimat tanya, ya. Nah, harus dengan kalimat tanya, tapi jangan kalimat tanya yang membuat orang menjawab. Menjawab. Ya, ada kita beri kalimat tanya. Oke, lanjut tanya, ada masukan? Cukup? Ya, itu aja Ustaz. Baik. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Alhamdulillah kita nanti akan jumpa kembali pada pertemuan yang ke-8. Ya, insyaallah peserta semuanya lengkap hadir karena hari memang hari libur. Ya, kita harapkan Sabtu depan seluruh peserta hadir sudah mempersiapkan materi khutbah Jumatnya. Saran saya diutamakan tanpa naskah. Boleh ada naskah di meja atau di podium ini, tapi sekedar ketika kita ragu lupa boleh ya. Tapi usahakan biarlah sama-sama kita apa materi tanpa naskah. Dibacalah berulang-ulang kalau itu terkait dengan hamdalah berbahasa Arab atau ada ayat atau ada hadis yang berbahasa Arab. Walaupun kita punya catatan kecil, ya kita yang nulis, tapi kalau kita nggak baca berulang-ulang, bisa jadi di atas podium agak kawat juga membacanya, ya maka disiapkan dengan sebaik-baiknya. Baik, seluruh peserta serta para pemirsa di mana saja berada yang menyaksikan rekaman video pelatihan khutbah Jumat di Masjid Nurul Islam, kepada mungkin seluruh kaum muslimin yang ingin belajar menjadi khatib atau melaksanakan khutbah Jumat, silakan bisa dipelajari lewat rekaman video ini, atau jika mungkin ingin belajar secara langsung praktek di atas podium, silakanlah bergabung di angkatan ketiga pelatihan dai, baik dai cilik, ada dai kaum ibu, ada kelas kaum bapak, juga ada kelas remaja yang insya Allah akan kita laksanakan di angkatan ketiga ini. Openingnya pada tanggal 28 bulan Juli, Sabtu 3 minggu yang akan datang, dan pelaksanaan prakteknya selama 2 bulan, Agustus September, 8 kali pertemuan. Jadi setiap angkatan kita 10 kali pertemuan, opening dan closing 2 pertemuan, jadi 10 kali pertemuan. Ketika memang ini sebuah kegiatan yang membutuhkan skill keterampilan berupa praktek langsung, memang sulit kalau kita pelajari hanya secara teori atau melihat di video atau di YouTube. Yang terbaik adalah kita belajar tampil langsung di podium, sehingga kita sudah bagaimana biasa di depan kita seakan-akan jemaah, ya kita bisa berdiri di atas podium, kita bisa menguji kelancaran kita, mungkin daya hafal kita, sesuatu yang mungkin materi sudah kita hafal, ketika kita berada di podium apakah mungkin lupa atau tidak, grogi atau tidak, itu kan juga nanti akan terlihat dari kebiasaan. Bisa jadi ketika baru pertama kita naik ke atas, mungkin berucap pun terkadang terbata-bata, ya, yang terdengar, yang terlihat mungkin terkadang keringat dingin di depan, tapi yang tidak terlihat mungkin terkadang dengkul beradu gitu, greget dengan putaran, ya. Nah itu ya bisa jadi karena belum terbiasa. Ya makanya ketika ini adalah keterampilan praktek, yang terbaik adalah kita mengikuti pelatihan secara praktek langsung, berulang-ulang. Semakin kita sering melaksanakan praktek berulang-ulang, ya, sehingga mudah-mudahan kita sudah terbiasa dan siap untuk tampil di podium
podium ketika suatu saat ada satu tugas memanggil kita untuk menyampaikan khutbah atau berperan sebagai khotib. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini, dan mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.